Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datita Alifatidi dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pragmatik. Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur makna bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Sejumlah pakar yang berpendapat bahwa pragmatik adalah cabang dari linguistik. Dan sebagai cabang dari linguistik, pragmatik dikatakan sebagai yang terbaru atau yang paling muda. Menegaskan bahwa linguistik tidak saja mempelajari aspek-aspek internal bahasa, tetapi sekaligus juga mempelajari aspek-aspek eksternalnya. Pragmatik merupakan studi makna tuturan yang tidak dapat tuntas dijelaskan melalui referensi kebahasaan yang secara langsung. Makna kajian pragmatik merupakan suatu kajian maksud di balik tuturan seorang penutur dan lawan tutur yang terikat konteks. Sama dengan kajian pragmatik ini, dijelaskan oleh para pakar pragmatik. Dalam kajian pragmatik, dapat ditemukan berbagai fitur-fitur linguistik yang terikat konteks, baik konteks sosial, waktu, tempat, suasana, pendidikan, dan budaya. Kajian pragmatik ini menyangkut aspek-aspek maksud di balik tuturan seseorang itu. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur makna bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi. Pendapat lain mengatakan, pragmatik adalah studi tentang maksud penutur dan sebagai akibatnya, studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis maksud tuturan daripada makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan memusatkan perhatian kepada aneka ragam cara, yang merupakan wadah aneka konteks sosial. Pragmatik berasal dari kata pragma, dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action. Kajian pragmatik terkait langsung dalam fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Levinson juga memberikan 5 sudut pandang mengenai pragmatik sebagai berikut. Yang pertama, pragmatik dipandang sebagai kajian tentang hubungan bahasa dengan konteks yang digramatikalisasikan atau yang dikodekan dalam struktur bahasa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sintaksis dan pragmatik. Kedua, pragmatik merupakan kajian aspek makna yang tidak tercakup atau dimasukkan dalam teori semantik. Pragmatik dipandang memiliki hubungan dengan semantik. Baik pragmatik maupun semantik, kedua-duanya mengkaji tentang makna atau arti. Ketiga, pragmatik merupakan kajian tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasan, pengertian, atau pemahaman bahasa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya 3 aspek penting dalam kajian pragmatik, yaitu bahasa, konteks, dan pemahaman. Pemahaman terkait dengan masalah makna pula. Keempat, pragmatik merupakan kajian tentang kemampuan memakai bahasa mengaitkan dengan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai atau cocok dengan kalimat itu. Dan yang kelima, pragmatik sebagai bidang ilmu mandiri. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu deiksis, implikatur, peranggapan,
tindak tutur atau tidak bahasa, struktur wacana. Konteks tuturan. Tindak tutur sangat erat kaitannya dengan kesantunan. Tindak tutur dapat mempertegas ungkapan suatu bahasa dengan baik apabila dikaitkan dengan situasi. Konteks terjadinya ungkapan. Oleh karena itu, untuk mengetahui keserasian pemakaian bahasa seorang penutur atau lawan tutur, diperlukan kajian ilmu pragmatik khususnya kesantunan berbahasa. Tindak tutur. Tindak tutur memiliki hubungan yang erat dengan kesantunan berbahasa. Tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya itu. Tindak tutur yang dilakukan dalam bentuk kalimat performatif oleh Austin dikutip Chair dirumuskan sebagai 3 buah tindakan yang berbeda, yaitu yang pertama, tindak tutur lokusi, yang kedua, tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Apa itu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi? Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur ini disebut sebagai the act of saying something. Tindak tutur ini yaitu untuk menyatakan sesuatu. Dan tindak tutur ilokusi yaitu tindak yang mengatakan sesuatu dengan maksud isi tuturan untuk meminta pertanggungjawaban dari penutur. Sedangkan tindak tutur perlokusi merupakan efek dari tuturan yang dilakukan oleh penutur dan hal tersebut dapat memiliki efek dan daya pengaruh kepada mitra tutur. Sedangkan saya membagikan tindakan tutur itu ada 5 kategori. Yang pertama, representatif. Disebut juga asertif, yaitu tindak tutur yang mengingat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya, mengatakan, melaporkan, dan menyebutkan. Yang B, direktif, yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tuturannya melakukan. Contohnya, menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. Ekspresif, yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan dalam tuturannya itu. Misalkan, memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, menyentak, dan komisitif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Misalnya berjanji, bersumpah, dan mengancam. Deklarasi, yaitu tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal, status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Dilihat dari sudut lain, jenis tidak tutur dibagi menjadi 2, yaitu tidak tutur langsung dan tidak langsung. Tidak tutur langsung contohnya menyatakan sesuatu, seperti, "Ibu, tolong belikan saya sepatu baru." Tuturan tersebut adalah jenis tindak tutur langsung. Akan tetapi, jika anak tersebut berkata, "Ibu, bisa tidak saya dibelikan sepatu baru?" Tuturan tersebut adalah jenis tuturan langsung. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.